Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab, yaitu dari bab 4356 sampai bab 4360. Oke, kita langsung aja. Bab 4356. Pada saat ini, Lialin memiliki dua hal di dalam hatinya. Salah satunya adalah dengan cepat menangkap dan mengadili pembunuh yang memulai pembantaian di New York dalam 2 hari terakhir. Hal lain adalah membantu saudara baiknya An Chong Kyu mencari tahu rahasia apa yang ada pada Gu Kyogi. Saat ini, grup Fei berada di bawah kendali penuh dan hanya masalah waktu sebelum dia menemukan Sulori. Jadi, ketika dia menerima panggilan ini, dia sangat menantikan pesan yang baik dari bawahannya. Namun, suara di ujung telepon yang lain berkata tanpa daya, "Bos, kami melakukan seluruh permainan sesuai dengan instruksi Anda. Tetapi, saya tidak pernah berpikir bahwa tidak ada harddisk di perekam video pengawasan restoran barbecue itu." Tidak ada harddisk? Lialin menuangkan baskom berisi air dingin padanya dan berkata, "Mengapa tidak ada harddisk? Apakah diambil terlebih dahulu?" Bawahan itu menjawab, "Rekan yang saya kirim melaporkan bahwa bosnya mengatakan bahwa harddisknya rusak sebelumnya dan dia belum dapat menggantinya dengan yang baru." Lialin berseru, "Bagaimana dengan harddisk yang rusak? Bukankah itu ada di dalam mesin?" Bawahan itu berkata, "Tidak, saya juga bertanya dan dia mengatakan bahwa harddisk perekam video pengawasan memang kosong." Lialin tertegun sejenak, mengurutkan kening dan berkata, "Ini tidak benar. Jika harddisk benar-benar rusak dan dia tidak siap untuk memperbaikinya, maka dia sama sekali tidak perlu mengeluarkan harddisk dari perekam video, seperti CPU komputer Anda rusak. Dan kemudian Anda akan mengesampingkan komputer dan menganggur. Itu sudah menganggur. Apakah Anda hanya akan mengeluarkan CPU komputer?" Ini, bawahan itu menggerang dan berkata, "Bos, maksudmu ada yang salah dengan pemilik toko itu?" "Pasti ada yang salah dengan orang ini," Lialin berkata dengan dingin. "Periksa informasi bos itu untukku dan kirim beberapa orang lain untuk mengawasinya dengan tenang agar tidak melarikan diri." Dengan mengatakan itu, Lialin menginstruksikan lagi, "Kamu harus ingat, jangan mengejutkan ular itu." Oke, bawahan itu langsung setuju dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengaturnya." Setelah menutup telepon, orang yang bertanggung jawab di tempat kejadian berlari dan berkata, "Inspektur Lee, orang-orang di markas grup Fei telah dievakuasi hampir dan tidak ada sejak Sulori. Tim operasi khusus akan segera membawa detektor masuk dengan anjing penyelamat." Lialin mengangguk dan berkata, "Instruksikan untuk melakukan pencarian karpet, dikombinasikan dengan cetak biru arsitektur gedung markas grup Fei. Jangan biarkan ada lorong yang bisa lolos." Pihak lain segera berkata, "Tolong, Inspektur Lee, yakinlah kami telah memutuskan semua saluran yang berhubungan dengan markas kelompok dengan dunia luar. Kecuali pihak lain berubah menjadi lalat dan terbang keluar, pasti tidak mungkin untuk melarikan diri." "Itu bagus," Lialin memerintahkan. "Biar tim operasional khusus mulai. Sebelum hari gelap, pastikan untuk menemukan Sulori itu untukku." Pada saat yang sama, Ye Chen telah meninggalkan Long Beach dan pergi ke tempat pertunjukan Gu Kyogi. Karena Gu Kyogi tidak dapat membawa ponsel selama latihan di atas panggung, dia membuka grup WeChat terlebih dahulu dan menarik dirinya, Ye Chen dan agen Chen Dodo ke dalam grup dan meminta Chen Dodo untuk bertanggung jawab menerima Ye Chen. Semua pemain dan kru yang terkait dengan pertunjukan itu melemparkan diri mereka ke dalam latihan. Tetapi agen Gu Kyogi, Chen Dodo tidak ada hubungannya. Bagi Chen Dodo, dia adalah yang tersibuk sebelum persiapan pertunjukan, seperti mendiskusikan berbagai kerjasama, terlibat dalam berbagai publisitas dan mengkoordinasikan berbagai sumber media, dan meneliti dan mempelajari bagaimana membantu Gu Kyogi dalam pergantian sumber daya. Namun, begitu pertunjukan memasuki kondisi hitungan mundur, itu juga berarti bahwa pekerjaan pendahulunya pada dasarnya telah selesai. Jadi, kali ini dia akhirnya menganggur. Mengetahui bahwa
Ye Chen akan datang. Chen Dodong menunggu di luar venue lebih awal. Ketika dia melihat Ye Chen, dia melangkah maju dan berkata dengan penuh perhatian, "Tuan Ye, Anda di sini. Kyogi sedang melatih. Biarkan saya menerima Anda." Ye Chen memandang Chen Dodong dan bertanya dengan heran, "Nona Dodong, kita sudah lama saling kenal. Mengapa kamu tiba-tiba begitu sopan pada hari ini?" Kita lanjut lagi ke bab 4357. Chen Dodong tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang Anda katakan tentang Tuan Ye. Saya Chen Dodong selalu sangat sopan kepada Anda." Ye Chen menggoda, "Sekarang bukan waktunya bagimu untuk menunjukku dan memanggilku pria tak berperasaan." Chen Dodong berkata dengan wajah serius, "Tidak, tidak. Orang dewasa, Anda harus belajar bagaimana menggunakan satu kode ke satu kode. Anda memang bertindak seperti patah hati ketika berurusan dengan masalah Gukyeogi. Tetapi Anda masih sangat kuat dalam aspek lain." Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan ekspresi tertekan Ye Chen, menunjuk ke tempat pertunjukan besar di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Lihat, ini adalah tempat pertunjukan terbaik di New York. Kami masih khawatir sebelumnya. Ini disatukan oleh koreografi. Mungkin saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Tetapi, siapa yang mengira bahwa museum ini sekarang telah menjadi milik kita secara langsung?" Berbicara tentang ini, dia berkata kepada Ye Chen dengan kekaguman, "Tuan Ye, itu pasti kamu." Ye Chen tidak bisa menahan tangis dan tawa saat ini. Chen Dodong eksentrik, terkadang berbicara dengan pistol dan tongkat, tetapi terkadang memberi orang perasaan yang langka dan jujur. Jadi dia menginjaknya seperti ini, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Jadi dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, bagaimana tata letak aula ini? Apakah ada kotak VIP?" "Ya," Chen Dodong menjawab dengan lancar dan kemudian bertanya, "Tuan Ye, tidakkah Anda ingin menonton pertunjukan di dalam kotak besok?" Ye Chen mengangguk. "Itu benar, kotak VIP harusnya sederhana." Chen Dodong berkata, "Loke adalah loke, tetapi jaraknya juga terjauh. Itu di atas kepala di barisan terakhir. Ketika Kyogi berada di atas panggung, diperkirakan Anda tidak akan dapat melihatnya." Ye Chen berkata dengan serius, "Situasinya istimewa, saya tidak akan muncul kali ini." Untuk Ye Chen, yang paling mengkhawatirkannya adalah bahwa seseorang dari rumah nenek akan datang untuk mendukungnya besok. Dalam hal ini, begitu dia melihatnya, dia kemungkinan besar akan mengenalinya. Chen Dodong juga memahami permintaan Ye Chen dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kamu bisa melihat venue terlebih dahulu." Ini baik. Segala Ye Chen memasuki venue di bawah kepemimpinan Chen Dodong. Pada saat itu, Gukyeogi sedang sibuk berlatih di atas panggung. Jadi, Chen Dodong menjadi pemandu Ye Chen dan membawa Ye Chen berkeliling ke seluruh tempat pertunjukan. Ini adalah tempat pertunjukan skala besar yang dapat menampung puluhan ribu orang. Tempat duduk penonton didistribusikan secara bertahap dan mungkin dekat ke panggung. Dan semakin dekat ke panggung, semakin rendah, dan semakin jauh, semakin tinggi. Di ujung venue, tepat di atas deretan tertinggi auditorium, terdapat deretan kotak VIP dengan privasi yang sangat baik. Kotak VIP ini biasanya khusus disiapkan untuk VIP saat acara olahraga penting diadakan di venue. Dengan cara ini, VIP dapat minum dan mengobrol dengan teman sambil melihat keseluruhan permainan dari ketinggian, sambil menjaga privasi yang sangat baik. Di beberapa stasiun sepak bola Eropa, banyak selebritis yang memiliki kotak pribadinya sendiri. Ketika ada pertandingan, mereka akan mengundang teman-temannya untuk minum dan menonton sepak bola di dalam kotak. Ye Chen menyukai tempat dari posisi ini sekilas, jadi dia bertanya kepada asisten Gukyeogi, "Chen Dodong, apakah ruang VIP telah dijual untuk konser ini?" "Tidak," Chen Dodong berkata. "Konser Kyogi hanya menjual tiket penonton di area yang berbeda, bukan ruang VIP. Dan ruang VIP umumnya tidak digunakan." Ye Chen mengangguk, menunjuk ke kotak di tengah dan berkata, "Kalau begitu, serahkan ruangan ini padaku." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4358.
Awalnya, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Ye Chen bahkan berencana untuk menghadiri konser pertama Gu Qiuwi di New York besok, tetapi tidak akan datang terlebih dahulu. Juga sangat jelas bahwa jika dia benar-benar tidak datang, Gu Qiuwi tidak hanya akan merasa kecewa, tetapi istrinya Xiao Churan juga akan sangat menyesal. Namun, setelah benar-benar menonton di Venua, dia tiba-tiba merasa lega. Pada saat itu, saya dapat membawa istri saya untuk menonton konser Gu Qiuwi di kotak VIP yang sangat menghindari kemungkinan paparan. Chen Daodao juga tahu sedikit tentang Ye Chen, jadi setelah mendengarnya mengatakan dia menginginkan sebuah kotak, dia juga tidak banyak bicara dan dengan senang hati setuju dan berkata, "Tidak masalah, aku akan menempatkanmu di sana." Ye Chen mengangguk mengikuti Chen Daodao ke kotak. Chen Daodao membuka pintu dan memperkenalkan kepada Ye Chen. "Tuan Ye, kotak VIP di tempat ini sangat besar. Biasanya lebih dari 50 meter persegi dengan toilet terpisah di dalamnya. Anda dapat mengadakan pesta di dalam. Setelah Anda masuk, apapun yang Anda butuhkan bahkan akan dikirim oleh staf. Jadi Anda tidak perlu keluar dan Anda tidak akan terlihat oleh orang. Dan gelasnya juga satu, kaca pengamanan. Jadi penonton juga tidak bisa melihat ke dalam sama sekali." Ye Chen melihat lingkungan. Kotak ini didekorasi dengan sangat mewah dan pada saat pandangan pertama itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya di New York. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Oke, yang ini aja." Chen Daodao setuju dan berkata, "Jika Tuan Ye ingin sesederhana mungkin, maka saya akan mengatur agar Anda langsung pergi ke saluran VIP. Kotak VIP secara fisik terpisah dari auditorium lain di bawah, sehingga Anda dapat pergi langsung dari saluran VIP. Naiklah, tidak ada orang lain yang akan melihatmu." "Oke," Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Sudah beres. Sebelum konser besok, Anda dapat membantu saya mengatur anggota staf yang cocok. Dan kemudian saya akan menemukannya secara langsung." Chen Daodao berkata dengan cepat, "Bagaimana bisa tamu terhormat seperti Anda mengatur agar staf lain datang dan terhubung? Saya sendiri yang akan bertanggung jawab." Ye Chen dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan, kamu pasti sangat sibuk saat itu. Jadi, aku tidak akan mengganggumu dengan hal semacam ini. Temukan saja seseorang yang tidak mengenalku dan katakan padanya bahwa aku adalah milikmu. Ahli Feng Shui." Ketika Chen Daodao melihat Ye Chen menolaknya dalam hitungan detik, dia segera menyadari apa yang Ye Chen khawatirkan dan segera berkata, "Tuan Ye, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun saya Chen Daodao tidak baik, orang saya tentu bukan tipe orang yang jahat yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Saya tahu bahwa Anda akan datang dengan istri Anda besok, dan saya yakin saya tidak akan mengatakan sesuatu yang salah di depan istri Anda." Ye Chen ingin mengatakan bahwa aku tidak bisa mempercayaimu, tetapi setelah dipikir-pikir, meskipun gadis Chen Daodao sedikit pemarah, dia pasti memiliki pikiran yang baik ketika dia melakukan sesuatu. Tidak mungkin dia bekerja dengan Nan selama bertahun-tahun. Jadi, dia tidak menolak lagi, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu." Dengan mengatakan itu, dia berjalan ke jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit di depan kotak dan melihat ke arah panggung. Di atas panggung, Gu Qiuwi sedang berlatih menyanyi dan menari dengan tempo yang sangat cepat dengan tim penari. Meskipun jaraknya agak jauh, untungnya sudut pandangnya dapat mengabaikan seluruh panggung. Selain itu, ada LED besar di layar di kedua sisi panggung mereka. Semua memainkan gambar close-up kamera dari berbagai sudut, sehingga tampilan dan nuansanya juga sangat bagus. Dalam hal ini juga dapat menjamin pengalaman istrinya Xiao Churan ketika dia menonton pertunjukan besok malam. Ketika Ye Chen sedang menonton latihan Gu Qiuwi di Venua, suasana di gedung markas Grup Fei menjadi semakin canggung. Sejumlah besar anggota tim operasi khusus memasuki gedung satu demi satu dan melakukan pencarian karpet di seluruh gedung. Namun, setelah selesai mencari di seluruh gedung, mereka tidak menemukan jejak Su Lori.
Oke, kita lanjut lagi ke bab 4359. Kalian harus tahu bahwa peralatan yang digunakan oleh anggota tim operasi khusus adalah paling canggih. Deteksi kehidupan yang mereka gunakan tidak akan menimbulkan dampak apapun meskipun terbuat dari beton bertulang dan hampir sulit untuk digunakan oleh manusia. Dan bahkan jika kemampuannya tersembunyi sulori, tidak peduli seberapa kuat itu tidak bisa lepas dari pencarian instrumen ini. Selain itu, ada puluhan anjing polisi terlatih di tempat kejadian. Bahkan jika ada orang yang tersembunyi di beberapa dinding, anjing polisi akan menyadarinya. Oleh karena itu, pendekatan dua arah ini hampir dapat mengabaikan gangguan apapun. Selama Sulawesi masih di markas grup V, dia pasti akan ditemukan. Tetapi, bahkan dengan kemampuan deteksi canggih seperti itu, mungkin masih tidak ada jejak Sulawesi. Ini membuat Lialin merasa sangat terkejut, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah Sulawesi melarikan diri lebih awal? Tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Tindakannya sudah sangat tepat dan dia tidak pernah memberi Vacation kesempatan untuk memberitahu dia bagaimana Sulawesi bisa melarikan diri pada waktu yang sangat tepat. Kepada Departemen Kepolisian New York sudah gelisah saat ini media di luar yang telah diidentifikasi dan disetujui untuk dibebaskan, dan semuanya melapor di tempat kejadian. Ketidakpuasan rakyat Amerika terhadap polisi New York makin kuat sering berlanjutnya laporan. Meskipun semua orang tahu bahwa polisi New York sangat agresif untuk menangkap para pembunuh Fehoyang dan bajingan lainnya. Namun, sebagian besar orang mengandalkan pandangan mereka sendiri tentang benar dan salah untuk menilai masalah, bukan dari persepsi keadilan. Melihat masalah ini dari sudut pandang yudisial seperti Lialin, tidak peduli bagaimana orang-orang ini menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, mereka semua tidak memiliki kekuatan penegak hukum. Melihat masalah ini dari sudut pandang yudisial seperti Lialin, tidak peduli bagaimana orang-orang ini menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, mereka semua tidak memiliki kekuatan penegakan hukum. Oleh karena itu, membunuh orang tanpa kekuatan penegakan hukum adalah tindakan kriminal yang tidak dilakukan lagi. Karena itu adalah kejahatan. Ini harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan Namun, sebagian besar warga New York dari memandang masalah ini dari persepsi benar dan salah secara pribadi. Di mata mereka, Fehoyang dan bajingan itu pantas mati. Siapapun yang membunuh mereka adalah pahlawan di mata rakyat. Mereka telah melakukan kejahatan begitu lama dan melukai begitu banyak gadis yang tidak bersalah. Itu juga melalaikan tugas polisi New York, karena seseorang telah melakukan sesuatu untuk polisi New York yang tidak bisa mereka lakukan. Polisi New York harus melakukannya, tidak menggigit seperti anjing. Sebaliknya, dia harus merenungkan mengapa dia tidak dapat menemukan yang telah dilakukan Fehoyang dan yang lainnya. Alih-alih berfokus untuk menangkap para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah melakukan perbuatan baik. Pandangan benar dan salah orang Amerika itu hampir sama seperti film superhero di Hollywood. Di mata publik, entah itu Superman, Batman, Iron Man, atau The Flash, asalkan mampu, rakyat harus membela masyarakat yang bebas dari kekerasan dan perdamaian. Adapun apa yang mereka menjadi kekuatan penegakan hukum, bukanlah kekuatan penegakan hukum. Rakyat sama sekali tidak peduli. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan polisi New York sekarang telah menyebabkan kemarahan publik yang besar dan omelan di internet semakin keras. Wali kota bahkan secara pribadi memanggil kepala polisi dan meminta mereka untuk segera menghentikan blokade dan pencarian di grup V. Kepala polisi sama besarnya dengan perkelahian. Setelah berulang kali memastikan bahwa tim operasi khusus tidak menemukan jejak Sulawesi, dia segera bergegas ke pusat komando sementara Lialin menunjukkan hidungnya dan memarahinya.
Evakuasi semua segera. Dalam 5 menit, pergi dan jelaskan kepada media tujuan dan hasil dari aksi hari ini. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4360. Lialin telah dimanipulasi oleh psikologi pejudi saat ini dan bersumpah untuk mengambil kesempatan ini untuk bertarung. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa direktur ingin menarik orang, dia segera membalas dengan marah. Jika kamu menarik orang sekarang, kamu akan benar-benar hangus. Direktur bertanya kembali, apakah Anda tidak mencari secara menyeluruh? Kapan Anda ingin mencari? Maka jika saya memberi Anda waktu 1 bulan untuk menghancurkan gedung market Broadway sedikit demi sedikit, Anda tidak dapat menghancurkan siapapun atau menemukan apapun. Lialin berseru, Direktur, Anda meminta tim operasi khusus untuk menemukannya lagi. Saya tidak berpikir dia bisa melarikan diri. Mungkin dia bersembunyi di sudut Broadway. Direktur berkata dengan marah, Lee, saya tahu bahwa sebelum Anda pensiun, Anda pasti tidak yakin ketika menghadapi kasus seperti itu. Tetapi, izinkan saya memberitahu Anda. Masalah ini sekarang telah menyebabkan ketidakpuasan besar di depan media dan publik. Sekarang adalah banyak omelan terhadap polisi New York di internet, dan wali kota telah menerima banyak telepon yang menuduh kami. Lialin buru-buru berkata, itu sebabnya kita harus menangkap Sulori dan menemukan cara untuk memaksa Istana Wandong berpartisipasi dalam masalah ini dari mulutnya. Direktur memarahi, apakah Anda kehilangan akal sehat? Terlepas dari apakah orang-orang itu dibunuh oleh Wan Longdian, saya hanya akan memberitahu Anda satu hal, bahwa seluruh dunia bertepuk tangan atas kematian ini. Sekelompok orang bertepuk tangan dan mereka semua menganggap pembunuh sebagai pahlawan. Bahkan wali kota meminta kami untuk menghentikan penyelidikan. Apakah Anda masih ingin melanggar perintah wali kota? Lialin langsung terdiam seketika ditanya. Dia terdiam sejenak dan kemudian bertanya, Direktur, Anda dapat menutup tim sekarang, tetapi bagaimana setelah tim ditutup? Apakah masalah ini tidak akan dapat pernah diselidiki? Direktur melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu mengurus masalah ini. Kamu akan pensiun dalam waktu kurang dari setahun. Kamu akan menyerahkan pekerjaanmu besok. Selama periode sebelum pensiun, kamu dapat beristirahat di rumah dengan ketenangan pikiran. Ketika Anda pensiun, saya akan memberi Anda upacara perpisahan yang megah dan membiarkan Anda pensiun dengan hormat. Lialin menjadi cemas ketika mendengar ini dan segera berkata dengan marah, kamu ingin aku keluar sekarang? Direktur mengatakan kata demi kata, tidak, saya hanya ingin Anda istirahat dan menyerahkan sisa pekerjaan kepada orang lain untuk dilakukan. Setelah berbicara, direktur dengan sabar memujuk, Lee, kamu telah mendedikasikan bertahun-tahun untuk kantor polisi. Jadi, kamu harus meninggalkan lebih banyak kesempatan untuk orang-orang muda sebelum kamu pensiun. Sedangkan untuk dirimu sendiri, pergi dan istirahatlah dengan baik. Tidak mungkin, Lialin berkata dengan dingin. Saya tidak bisa pensiun dini kecuali kasus ini diselesaikan. Saya tidak bisa membiarkan saya pensiun dengan kasus yang memalukan di akhir karir polisi saya selama bertahun-tahun. Setelah itu, Lialin mengancam, Direktur, jika Anda ingin mengambil kasus ini dari saya, maka saya akan pergi ke wali kota untuk mengadukan kepada Anda. Mengeluh tentang saya, Direktur tersenyum masam dan kemudian berkata tanpa daya, Lee, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas. Dalam pemilihan wali kota tahun depan, wali kota saat ini akan berjuang untuk pemilihan kembali. Kasus ini telah membawa dampak negatif yang besar untuk pemilihan ulang baginya. Jika kita menyebabkan kemarahan publik sekarang, maka harapan pemilihan ulang akan hilang sama sekali. Jadi, bukan saya ingin Anda pensiun dini, tetapi wali kota ingin Anda pensiun dini. Begitu kata-kata ini keluar, Lialin menjadi tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka wali kota yang berulang kali memujinya di depan umum ingin dia pensiun dini. Melihat dia terdiam, direktur terus menambahkan, Lee, hanya ada 2 pilihan di depan Anda sekarang. Yang pertama adalah Anda mengajukan pensiun dini atas inisiatif Anda sendiri.
Meskipun kasus ini akan membuat Anda kehilangan muka, tetapi setidaknya itu tidak akan merusak reputasi Anda. Itu tidak lebih dari noda. Bukankah nenek moyang Cina Anda sering mengatakan bahwa tidak ada orang yang suci dan orang bijak, dan tidak ada yang tidak memiliki kesalahan. Ada noda seperti itu tidak banyak pengaruhnya padamu. Selain itu, sebagai kepala Departemen Kepolisian New York, kasus ini akan meninggalkan noda yang tak terhapuskan di resumemu. Aku lebih menghadapinya dengan tenang. Kenapa kau harus mengkhawatirkannya? Berbicara tentang ini, kepala polisi berdeham dan berkata lagi, Lee, jika Anda tidak mau, maka Departemen Kepolisian New York hanya dapat mengumumkan penangguhan pekerjaan Anda secara terbuka. Seperti untuk penangguhan pekerjaan Anda dengan alasan juga mengingatkan tanggung jawab Anda yang tak terhindarkan dalam banyak aspek dari rangkaian kasus ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak dapat menemukan fakta kriminal Fei Haoyang dan lainnya untuk waktu yang lama, dan kasus penculikan Fei Haoyang sampai tiket Fei Haoyang terkoyak dan tidak bisa menangkap si pembunuh. Seluruh tubuh Lialin tiba-tiba meledak menjadi pemburu darah biru dan kemarahannya datang dari hatinya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Saya juga mohon maaf jika saya update-nya agak telat karena sekarang saya lagi agak sibuk. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.